Baik teman-teman semuanya, pada hari ini bersama dengan saya kembali Putri Nadifah. Di sini saya akan menemani teman-teman membahas terkait dengan larutan elektrolit, non-elektrolit dan juga reaksi redoks. Oke teman-teman, yang pertama yaitu tentang larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Larutan elektrolit, apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit yaitu zat cair yang dapat menghantarkan listrik, di mana dalam larutan elektrolit ini terjadi ionisasi, yaitu penguraian partikel elektrolit menjadi partikel yang bermuatan listrik atau ion. Sedangkan yang larutan non-elektrolit yaitu zat cair yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah teman-teman, pada minggu sebelumnya kita telah membahas terkait dengan senyawa ion dan juga kovalen. Ternyata dalam senyawa ion dan juga kovalen ini merupakan larutan elektrolit teman-teman, di mana larutan tersebut dapat menghantarkan listrik karena di dalam larutan terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Nah, zat yang dapat menghasilkan larutan elektrolit diantaranya kalau yang senyawa ion yaitu NaCl, kemudian KCl, CaCl2 dan lain-lain. Kemudian yang senyawa kovalen yaitu senyawa kovalen polar teman-teman yang bisa merupakan larutan elektrolit yaitu HCl, H2SO4, HNO3 dan juga HF. Nah, selanjutnya ini adalah uji elektrolit. Ada 3 kemungkinan yang dapat kita peroleh dari pengujian larutan dengan alat uji elektrolit, yaitu yang pertama, larutan elektrolit kuat, di mana larutan elektrolit kuat ini ditandai dengan adanya lampu menyala terang dan terdapat gelembung gas di sekitar katode. Kemudian contohnya yaitu HCl, NaCl, HNO3 dan juga H2SO4. Kita amati gambar yang ada di samping ini teman-teman. Di mana di gambar ini, di gambar yang paling kiri teman-teman, cahayanya bersinar teman-teman, lampunya bercahaya terang, di mana itu adalah gambaran dari larutan elektrolit kuat, di mana lampunya menyala terang dan ada gelembung-gelembungnya. Kita lihat di situ ada 2 batang atau katode, yang mana di samping katode itu ada gelembung-gelembung yang warna putih itu loh teman-teman, yang ada bulatan-bulatan. Nah, itu adalah gelembung-gelembung teman-teman. Jadi ada gelembung-gelembungnya, kemudian ada cahayanya. Nah, gambar yang paling kiri itu merupakan bentuk dari gambaran elektrolit kuat, di mana di dalam elektrolit kuat ion-ion yang terjadi adalah bergerak bebas. Kita lihat pada gambar yang di atasnya teman-teman, ada plus dan juga minus, ada ion positif dan juga ion negatif, yang mana ion positif dan ion negatifnya menyebar teman-teman, bergerak bebas. Itulah larutan elektrolit kuat. Kemudian selanjutnya karena elektrolit kuat ini menyebar, maka ionisasinya itu sempurna teman-teman. Seperti yang di awal tadi, apa itu ionisasi? Yaitu terpecahnya suatu elektron-elektron menjadi ion-ion atau menjadi listrik-listrik, sehingga bisa kita lihat pada lampunya menyala terang. Kemudian selanjutnya yaitu larutan elektrolit lemah, yakni jika lampu menyala redup atau tidak menyala sama sekali namun terdapat sedikit gelembung gas. Contohnya yang mana? Contohnya yang tengah, di mana yang tengah ini ada gelembung-gelembungnya tapi hanya sedikit. Tapi untuk cahayanya redup teman-teman daripada yang sebelumnya. Kalau yang elektrolit kuat cahayanya terang. Kalau yang elektrolit lemah cahayanya redup, atau bisa juga cahaya lampunya itu tidak menyala teman-teman, atau cahayanya itu tidak ada. Kemudian kalau kita amati gambar di atasnya, di mana ada elektron-elektron, ada ion-ion positif dan ion negatif, ternyata ion-ionnya itu tidak terionisasi sempurna. Artinya apa? Antara plus dan minus, minus dengan minus atau plus dengan plus, ini saling berhimpitan teman-teman. Tidak sebebas yang kuat. Mereka bebas, cuman tidak sebebas yang elektrolit kuat. Contohnya apa? NH3, kemudian ada CH3COOH, ada juga H3PO4.
Nah, kemudian untuk larutan non-elektrolit ini biasanya senyawa-senyawa kovalen yang non-polar, teman-teman, di mana ditandai dengan jika lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Kita lihat pada gambar yang paling ujung kanan, lampu tidak menyala, tidak ada gelembung gas. Di mana keadaan ini maka ionisasinya itu buruk, teman-teman, atau tidak sempurna, di mana yang seperti ini dinamakan dengan non-elektrolit. Kita lihat pada gambar yang atas, teman-teman. Plus dan juga minusnya saling berdempet-dempetan, di mana mereka tidak bergerak bebas. Di awal tadi disebutkan bahwa ion atau elektrolit kuat itu terjadi ketika ion-ionnya itu dapat bergerak bebas. Kalau ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas seperti contoh pada non-elektrolit, gambar yang paling atas sebelah kanan itu kan berdempet-dempetan, tidak bergerak bebas. Maka yang seperti inilah merupakan larutan-larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik atau non-elektrolit. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi redoks. Nah, reaksi reduksi oksidasi itu adalah singkatan dari redoks. Nah, reaksi redoks jika didasarkan pada pengikatan dan pelepasan oksigen. Kita lihat, teman-teman, reaksi oksidasi yaitu reaksi pengikatan oksigen. Contohnya C ditambah dengan O2, artinya di sini C mengikat O2 menghasilkan CO2. Kemudian selanjutnya ada Fe ditambahkan dengan 3O2, di mana Fe di sini berikatan atau bonding gitu ya, teman-teman, dengan O2, dengan oksigen ini. Sehingga apa? Sehingga karena ada pengikatan oksigen, reaksi tersebut disebut dengan reaksi oksidasi. Sedangkan yang bawah disebut reaksi reduksi jika reaksi tersebut melepaskan oksigen. Jadi kebalikannya, teman-teman. Kita lihat Hg dengan O, di mana Hg ini berikatan dengan O. Kemudian Hg ini terpecah menjadi Hg dan juga O, teman-teman. Jadi menjadi Hg sendiri, O sendiri, di mana ada pelepasan yang awalnya bergandengan menjadi terpecah belah. Kemudian FeO juga sama, yang awalnya FeO kemudian ditambahkan dengan CO menjadi Fe ditambah dengan CO2, di mana FeO ini mengalami pemecahan, teman-teman. Terjadi pelepasan oksigen, sehingga reaksi yang seperti inilah disebut dengan reaksi reduksi. Jika ada jikanya, teman-teman, dilihat berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Berbeda lagi kalau didasarkan dengan pengikatan dan pelepasan oksigen. Oksidasi, pelepasan elektron. Kalau reduksi, pengikatan elektron. Jadi ada keterbalikan, teman-teman, antara oksigen dengan elektron. Maaf, ini yang sebelah kanan itu adalah elektron. Jadi reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Dikatakan oksidasi jika pelepasan elektron. Dikatakan reduksi apabila pengikatan elektron. Nah, kita lihat, teman-teman, pada contohnya ada Na, di mana Na itu direaksikan dengan Cl sehingga terbentuk NaCl atau natrium klorida yang biasa kita kenal dengan garam dapur. Nah, oksidasi yaitu pelepasan elektron. Kita lihat, sebelum menjadi NaCl ternyata Na di sini itu akan cenderung melepas satu elektron, sehingga Na ini akan melepas elektron menjadi Na+ dan juga emin. Jadi ada elektron yang dilepas. Kemudian yang Cl ini cenderung menerima elektron, teman-teman. Jadi untuk berikatan menjadi NaCl, si Cl ini akan menerima satu elektron. Oleh karena itu setengah Cl2 ditambah dengan satu elektron menjadi Cl-. Karena Na+ dan Cl-, maka akan menjadi suatu senyawa yang berikatan menjadi apa, teman-teman? Iya, benar sekali, NaCl, natrium klorida. Ini sama halnya dengan kemarin, yaitu pembahasan senyawa ion, di mana Na itu cenderung
melepaskan elektron, sehingga apa? Na itu memiliki muatannya plus dan melepas elektron 1. Kemudian kalau yang Cl ini cenderung menerima elektron, menerima 1 elektron, sehingga apa? Cl minus, muatannya minus. Nah, dari hal ini karena ada pelepasan dan pengikatan elektron, maka yang melepas elektron disebut oksidasi, sedangkan yang mengikat elektron disebut reduksi. Kemudian selanjutnya teman-teman, reaksi redoks berdasarkan perubahan Bilox, di mana oksidasi yaitu ketika reaksi yang Biloxnya naik. Bilox itu apa? Bilangan oksidasi. Jadi kalau misalnya dalam suatu reaksi bilangan oksidasinya naik, maka disebut oksidasi. Sedangkan kalau Biloxnya turun atau bilangan oksidasinya turun, maka disebut dengan reduksi. Kemudian ini adalah aturan atau ketetapan bilangan oksidasi atau Bilox. Jadi ada aturan-aturannya teman-teman. Yang pertama, Bilox unsur bebas. Contohnya apa? Zn. Terus ada H2. Apa itu unsur bebas? Yaitu unsur yang tidak memiliki pasangan. Loh, H2 kan ada dua, ada H dengan H. Artinya H berpasangan dengan H. Maksudnya unsur bebas di sini adalah unsur yang tidak berpasangan dengan unsur yang lainnya. Jadi misalnya H2O2 itu merupakan unsur bebas. Tapi kalau misalnya CO, nah artinya O itu bergandengan atau berikatan dengan unsur lain, yang artinya ini bukan unsur bebas. Tapi kalau H2O2 itu masih unsur bebas. Jika jika unsurnya unsur bebas, maka Biloxnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jumlah Bilox dalam senyawa netral itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jumlah Bilox dalam ion itu sama dengan muatan ionnya. Dan ini ada beberapa atom dengan golongan-golongannya, di mana atom golongan 1A maka Biloxnya plus 1. Atom golongan 2A Biloxnya plus 2, atom golongan 3A Biloxnya plus 3, atom golongan 7A itu yang paling kanan ya teman-teman, itu Biloxnya minus 1, 7A minus 1, kalau 6A minus 2, dan seterusnya. Kemudian teman-teman, yang nomor 9 adalah atom H. Jadi atom H ini pasti memiliki Bilox plus 1. Tapi ada kecualinya teman-teman dalam senyawa hidrida, di mana dalam senyawa hidrida ini Bilox H itu minus 1. Apa itu senyawa hidrida? Yaitu senyawa yang terdiri atas hidrogen dengan logam. Jadi kalau ada hidrogen bertemu dengan logam, itu disebut dengan senyawa hidrida, di mana kalau ada senyawa hidrida maka Bilox dari H itu adalah minus 1. Kemudian teman-teman, atom O ini Biloxnya adalah minus 2, kecuali pada senyawa peroksida, di mana pada senyawa peroksida ini memiliki Bilox minus 1. Kemudian pada OF2 memiliki Bilox plus 2, pada KO2 memiliki Bilox minus setengah. Jadi ada pengecualian. Namun pada umumnya atom O ini memiliki bilangan oksidasi yaitu minus 2. Nah, pada tabel di samping itu adalah pengelompokan teman-teman, yang intinya sama saja dengan yang ada di samping. Yang ada pada urutan 1 sampai 10 itu sama saja dengan yang ada pada gambar. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah contohnya. Yang pertama, jika kita disuruh menentukan bilangan oksidasi dari S dalam SO3. Oke teman-teman, SO3 di sini adalah SO3, di mana O-nya di sini adalah 3. Jumlah bilangan oksidasi SO3 sama dengan 0. Tadi disebutkan bahwa senyawa yang netral jumlah bilangan oksidasinya yaitu 0. Di sini tidak ada muatannya ya teman-teman, tidak ada muatannya, sehingga jumlah bilangan oksidasinya yaitu 0. Kemudian di sini jumlah bilangan oksidasi dari O. Dalam aturan tadi disebutkan bahwa O memiliki bilangan oksidasi yaitu minus 2. Maka kita bisa masukkan ke dalam ini teman-teman. Sebenarnya ini bukan formula, tapi
kita bisa masukkan pada cara seperti berikut, dimana karena S-nya hanya ada satu, maka kita tidak perlu menuliskan, sehingga langsung saja bilangan oksidasi dari S kemudian ditambahkan dengan buka kurung ya teman-teman, ada berapa O-nya? Oh ternyata O-nya ada 3 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. 0 ini dari mana? Ya, dari jumlah bilangan oksidasi SO3. Kemudian kita masukkan angkanya. Kita cari bilangan oksidasi S, kemudian bilangan oksidasi O yaitu min 2, kemudian O nya ada 3, kita kalikan menjadi min 6, kemudian min 6 ini kita pindah ruas sehingga menjadi seperti ini. Nah, 0 tambah 6 berapa? Menjadi 6. Jadi berapa bilangan oksidasi S? Bilangan oksidasi dari S yaitu 6. Kemudian yang kedua, tentukan bilangan oksidasi S dalam SO2. Kalau tadi O-nya 3, sekarang O-nya 2. Jumlah bilangan oksidasi SO2 yaitu 0, karena di sini tidak ada muatannya. SO2 tidak ada muatannya ya teman-teman. Nah, O kita tahu dalam aturan bahwa O ini memiliki bilangan oksidasi yaitu minus 2. Makanya kita masukkan dalam rumus gitu ya, dimana S-nya ini ada berapa teman-teman? S-nya ada 1. Kita tidak perlu menuliskan 1 kali bilangan oksidasi S, atau kalau kalian ingin menuliskan juga tidak apa-apa untuk memudahkan kalian, terserah kalian. Jadi karena ini hanya 1, tidak perlu dituliskan 1 kali bilangan oksidasi S, langsung saja bilangan oksidasi S, kemudian ditambahkan dengan O-nya di sini ada 2 teman-teman. Jadi 2 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0, karena jumlah bilangan oksidasinya yaitu 0. Kemudian kita masukkan angkanya seperti tadi, dimana bilangan oksidasi O yaitu minus 2 dan O nya ada 2. 2 kali minus 2 min 4 sama dengan 0. Bilangan oksidasi S yaitu 0 ditambah 4. Kok bisa ditambah 4? Karena minus 4 yang ada di sini pindah ruas. Karena minus, pindah ruas menjadi positif, sehingga 0 tambah 4 yaitu 4. Jadi bilangan oksidasi S dalam SO2 adalah 4. Kemudian selanjutnya teman-teman, tentukan bilox F dalam FeO. Sama seperti tadi, tidak ada muatannya, dimana jumlah bilangan oksidasi FeO yaitu 0 karena tidak ada muatannya. Jumlah bilangan oksidasi O yaitu minus 2. Kita masukkan, karena Fe nya hanya 1, maka BO atau bilangan oksidasi F ditambah dengan 1 dikali minus 2, karena O nya di sini min 2 dan O nya 1, maka 1 kali minus 2 sama dengan 0. 1 kali minus 2 yaitu minus 2, karena minus 2 sama dengan 0. Untuk mencari BO F atau bilangan oksidasi dari F, maka kita pindah ruas, jadi 0 ditambah dengan 2. Bilangan oksidasi dari F adalah 2. Jadi bilangan oksidasi F dalam FeO adalah 2, atau bisa juga plus 2, positif 2 gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, tentukan bilangan oksidasi Fe dalam Fe2O3. Nggak ada muatannya juga. Kalau nggak ada muatannya berarti Fe2O3 ini jumlah bilangan oksidasinya yaitu 0. Kemudian di sini kita tahu ada O, jumlah bilangan oksidasi O yaitu minus 2. Kita masukkan Fe2, di sini ada 2 Fe-nya, O-nya ada 3, berarti 2 kali bilangan oksidasi Fe ditambah 3 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Kemudian kita masukkan angkanya. 2 kali BO Fe atau bilangan oksidasi Fe ditambahkan dengan 3 kali, karena O nya ada 3, dikali dengan bilangan oksidasi O atau minus 2. Kemudian kita hitung 3 kali min 2 yaitu min 6. Nah, karena di sini adalah minus 6, maka ketika dipindah ruas menjadi plus 6 atau positif 6. Sehingga 2 kali BO dari Fe atau bilangan oksidasi Fe sama dengan 6. Maka kalau bilangan oksidasi dari Fe sendiri yaitu 6 dibagi 2. Gitu ya teman-teman, karena ini perkalian, kalau pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga bilangan oksidasi dari Fe itu sendiri yaitu 3 atau plus 3.
Kemudian selanjutnya teman-teman, ini ada ClO3-. Nah, ini teman-teman, ClO3- ini ada muatannya. Apa muatannya? Yaitu di sini, yang atas ini teman-teman, minus. Nah, karena minus ya, maka minus ini biasanya disebut juga dengan -1, sehingga jumlah bilangan oksidasi dari ClO3- adalah -1. Nah, kita tahu di sini ada O. O bilangan oksidasinya yaitu -2. Maka kita langsung masukkan saja teman-teman. Cl-nya ada berapa? Oh, Cl-nya ada 1. Kemudian O-nya ada berapa? O-nya ada 3. Berarti langsung saja bilangan oksidasi dari Cl ditambahkan dengan 3 kali bilangan oksidasi dari O sama dengan -1. Kenapa -1? Ya karena tadi jumlah bilangan oksidasi ClO3- karena merupakan ion, maka jumlahnya merupakan muatannya teman-teman. Jadi karena muatannya adalah min atau -1, maka di sini juga -1. Kemudian kita masukkan angkanya, BOCl ditambah dengan 3 kali BOO atau bilangan oksidasi O, yaitu -2 sama dengan -1. 3 kali -2 yaitu -6 sama dengan -1. Nah, maka kita pindah ruas menjadi -1 ditambah dengan 6. Sehingga bilangan oksidasi dari Cl yaitu 5 atau +5. Kemudian selanjutnya ini yaitu NH4, di mana ada muatannya teman-teman, tapi di sini muatannya yaitu positif. Kalau misalnya di sini muatannya +2, maka jumlah bilangan oksidasi NH4-nya juga +2. Kalau +3 berarti di sini juga +3. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ikut sesuai dengan muatannya. Karena di sini +1, maka jumlah bilangan oksidasi dari NH4+ adalah +1. Kemudian kita lihat di sini ada H. Tadi pada aturan H itu biloxnya +1. Maka kita langsung masukkan saja. Ada berapa N-nya? N-nya ada 1. Kita bisa langsung tuliskan bilangan oksidasi N, kemudian ditambahkan dengan 4 kali bilangan oksidasi dari H. Di mana bilangan oksidasi dari H yaitu kita tahu +1. Kita masukkan saja menjadi seperti ini. Kemudian kita hitung 4 kali 1, 4 sama dengan 1. Karena positif ya teman-teman. Kemudian karena positif kita pindah ruas menjadi negatif. Bilangan oksidasi dari N yaitu 1 min 4. Sehingga bilangan oksidasi dari N yaitu -3. Gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada reduksi, oksidasi, reduktor, dan oksidator. Reduksi yaitu biloxnya turun, seperti yang tadi di awal. Reduksi yaitu ketika bilangan oksidasinya turun. Sedangkan oksidasi yaitu apabila biloxnya naik atau bilangan oksidasinya mengalami kenaikan. Sedangkan reduktor yaitu zat yang mengalami reduksi. Kalau oksidator zat yang mengalami oksidasi. Nah, itu saja teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya juga ada video buat teman-teman, di mana video ini berkaitan dengan reduksi, oksidasi, kemudian ada oksidator dan juga reduktor. Nah, teman-teman nanti bisa mengamati bagaimana cara saya dalam menentukan bilangan oksidasi dan juga redoks atau reaksi yang terjadi, apakah reduksi, apakah oksidasi, mana yang oksidator, mana yang reduktor, dari video yang selanjutnya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung komentar saja di di komentar YouTube. Sekian dari saya. Selamat malam semuanya.